Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Sehat Yuk. Gimana nih tanggapannya setelah melihat video tadi? Atau jangan-jangan ada juga sahabat Kompas.com yang punya keluhan yang sama. Bisa jadi itu syaraf kejepit di leher loh. Memang ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan syaraf kejepit, termasuk di bagian leher. Penanganannya juga nggak boleh sembarangan supaya masalahnya nggak melebar kemana-mana. Sekarang saya sudah berada di Rumah Sakit Jakarta, tepatnya di Sigma Brain and Spine Center, untuk mencari tahu lebih banyak tentang syaraf kejepit dan juga inovasi dalam pengobatannya. Saya udah bikin janji dengan Dr. Wawan Mulyawan, spesialis bedah syaraf yang akan menjelaskan lebih banyak tentang syaraf kejepit dan pengobatannya. Yuk ikuti saya. Halo dok. Halo Mbak Ana. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat. Dok, kita akan langsung ngobrol aja nih dok tentang Boleh. tema yang kayaknya tuh kesannya ini adalah penyakit yang dikeluhkan banyak orang, yaitu Oke. syaraf terjepit. Ya. Jadi sebenarnya syaraf terjepit itu apa sih dok? Ya, sebetulnya kan istilah saraf terjepit itu kan istilah yang biasa kita dengar dari masyarakat awam ya. Jadi kalau di dalam istilah medis yang sering kita pakai itu ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah HNP atau hernia nucleus pulposus dan yang kedua adalah stenosis. Nah, itu bisa terjadi di daerah leher, daerah punggung, ya, maksudnya tulang belakang daerah punggung atau di daerah tulang belakang pinggang. Itu daerah yang paling sering. Tapi di antara itu nomor 1 pinggang, nomor 2 leher, terakhir itu di punggung. Jadi di leher juga termasuk cukup sering. Oh, di leher cukup sering ya Cukup dok? sering. Karena kita selama ini dengarnya kan yang di pinggang. Ya, Nah, betul. kalau untuk yang di leher itu sebenarnya penyebabnya sama nggak dok dengan yang di bagian tubuh lain? Ya, kalau secara anatominya karena memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau di daerah pinggang kan berarti dia menumpuk tubuh lebih banyak lagi dari mulai perut, daerah dada, kemudian leher dan juga kepala ya. Tapi kalau di daerah leher tentu yang paling menumpuk kan kepala ya. Nah, sebetulnya beban kepala kan sekitar 5 kg lah gitu. Jadi sebetulnya beban kepala secara normal tidak terlalu tidak terlalu berat. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa leher kita bergerak kan ke segala arah. Iya. Ya, artinya kita bisa nengok, kita bisa menunduk, bisa juga tengadah ya dan lain-lain. Jadi gerakan itu tentu memberikan impact terhadap leher kita selama masa hidup kita itu. Itu belum lagi nanti pengaruh-pengaruh dari luar kan, apakah misalnya karena posisi tertentu misalnya, ataukah karena misalnya contoh orang naik mobil merem mendadak kan, kepalanya otomatis kan seperti ini ke depan ya, lalu akan seperti tengadah ke belakang secara refleks begitu. Itu juga memberikan pengaruh yang akut misalnya. Itu memberi tekanan yang besar gitu dok ya ke bagian betul, leher ya. Betul. Nah, kalau untuk soal gejala nih dok, Ya. gejalanya itu sebenarnya apa aja nih dok yang syaraf kejepit di leher? Sebetulnya kan orang sebelum dia jadi kita sebut saraf kejepit, kebanyakan orang itu punya keluhan di leher itu, misalnya yang awam paling banyak tuh misalnya dia bilang salah bantal gitu ya. Oh, Itu iya. kan istilah yang sering muncul. Sebetulnya kan keluhan yang terbanyak seperti salah bantal atau yang kedua itu nyeri leher ya atau nyeri bahu gitu, yang kemudian disebut oleh masyarakat misalnya salah bantal itu kan yang paling mayoritas itu adalah otot yang kaku. Jadi sekitar 90% kasus sebetulnya kalau muncul itu akut itu adalah adanya otot-otot yang kaku di leher dan di bahu begitu. Tetapi kalau itu terus berlanjut tidak hilang-hilang, mulai harus ragu-ragu. Kita jangan-jangan bukan lagi otot yang
kaku di daerah leher atau bahu. Nah, itu yang menjadi awalnya biasanya. Jadi nyeri di daerah leher atau nyeri di daerah bahu biasanya, atau yang istilah kita sebut dalam medis itu axial neck pain. Nah, kalau yang sudah berlanjut bisa sampai muncul misalnya nyeri ke arah tangan, lengan atas atau lengan bawah gitu ya, atau kesemutan, baal. Kalau yang sudah lebih berat lagi bahkan bisa terjadi misalnya kelumpuhan, walaupun bukan lumpuh total ya. Misalnya kok agak kurang kuat sekarang tangan kanannya atau tangan kirinya. Kalau yang lebih parah lagi bahkan bisa sampai misalnya sulit buang air besar, sulit buang air kecil, gangguan-gangguan yang biasa kita sebut sebagai gangguan otonom gitu. Jadi meskipun saraf kejepitnya ada di leher, tapi bisa ke bagian bawah tubuh juga gitu ya, Dok ya? Betul, karena kan saraf itu kan ada saraf yang besar di tengah ya di punggung kita yang kita sebut sebagai medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Mungkin masih ingat waktu kita zaman SMP gitu ya, SMA belajar itu. Nah, lalu dari sumsum tulang belakang itu kan ada akar-akarnya yang keluar. Nah, itu akar-akar saraf yang panjang sampai ke tangan, sampai ke kaki dan lain-lain itu tentu akan, kalau ada keluhan di daerah yang sumsum tulang belakangnya atau di pangkalnya, tentu akan memberikan gejala ke akar-akarnya, ke tangan, ke kaki. Nah, tadi dokter udah nyebut ada kesemutan, kebas. Kalau sakit kepala itu termasuk dari gejala saraf kejepit di leher? Nah, ini menarik ini. Jadi orang kadang datang ke dokter tuh, "Dok, saya sakit kepala nih, tapi saraf kejepit bukan?" gitu ya. Nah, umumnya kalau ada sakit kepala yang kita duga ke arah saraf kejepit itu biasanya sakit kepalanya itu adalah di daerah belakang. Jadi di daerah belakang ini ya, itu ada saraf-saraf, akar-akar saraf dari leher yang ke arah kepala belakang, yang efeknya kemudian bisa menimbulkan sakit kepala. Tapi kalau sakit kepalanya di daerah depan misalnya ya, sakit kepala depan gitu, itu umumnya bukan. Tapi kalau sakit kepalanya di daerah belakang, kita harus hati-hati. Jangan-jangan itu karena ada saraf yang terjepit di daerah leher. Tapi biasanya banyak juga orang yang mengira ini karena kolesterol tinggi, Dok. Ya. Kalau nyeri di leher sini katanya kaku gitu. Ya, memang kan orang yang punya misalnya contoh apakah kolesterol tinggi, apakah misalnya asam urat tinggi, itu kan seringkali memberikan efek-efek apakah pada sendi atau kepada otot yang manifestasinya itu kan nyeri gitu ya, atau pegal gitu. Tapi nggak cuma di leher atau di bahu kan, bisa di tangan, di kaki, di setiap daerah-daerah yang umumnya dekat dengan sendi begitu. Nah, jadi kalau di daerah leher seperti itu, ya kalau memang kita ada kecurigaan ke sana, biasanya kita periksa juga nanti apakah ada kolesterol yang tinggi atau misalnya asam urat yang tinggi. Walaupun nanti keluhan yang spesifik itu pada waktu kita lakukan pemeriksaan fisik itu bisa lebih jelas ini memang ke arah saraf kejepit atau bukan. Jadi daripada ragu ataupun mengobati sendiri, mendingan cek aja gitu ya, Dok ya, ke dokter ya. Ya, jadi ada istilahnya kan lampu merahnya apa gitu ya. Ya, mungkin kalau bahasa medisnya red flag gitu ya. Itu yang pertama, kalau keluhan nyeri daerah leher atau bahu itu sudah lebih dari 4 minggu atau ada juga yang menunjukkan lebih dari 6 minggu. Kalau tadi salah bantal harusnya semingguan udah hilang. Mau dikasih obat atau enggak ya lama-lama hilang gitu. Yang kedua itu adalah kalau nyerinya itu menjalar ke tangan. Jadi bisa sampai jari, bisa hanya sampai lengan bawah ya, atau bisa sampai lengan atas saja, atau sampai bahu tapi cuma bahu kanan aja gitu. Jadi biasanya keluhannya hanya satu sisi, jadi bukan dua-duanya. Tangan saya dua-duanya sakit jarang, tapi misalnya tangan saya yang kanan aja yang sakit, kiri saya aja yang sakit sampai ke jari-jari atau sampai ke lengan bawah gitu. Itu yang menjadi ciri-ciri yang mesti dipikirkan. Jadi yang pertama adalah kalau leher dan bahu itu waktu ya sudah 4 minggu atau ada yang mengatakan di atas 6 minggu, itu hati-hati jangan-jangan ada saraf yang terjepit. Yang kedua lagi kalau ada yang menjalar ke tangan ya, Dok ya. Itu nggak usah nunggu 4 minggu, itu kalau memang ada tanda-tanda seperti itu sudah harus hati-hati. Nah, kalau misalnya kita diamkan nih, Dok, kita cuekin gitu. Nah, kira-kira efeknya apa tuh, Dok? Ya, jadi kalau kita misalnya tadi kalau dia akut, kita lihat dulu kan, misalnya semingguan kok hilang. Ya mungkin itu mayoritas karena otot yang kaku tadi.
Bahkan mungkin ada juga yang saya dilakukan aja, tapi pijatan mungkin oleh yang pijat ahli ya, bukan asal gitu. Kemudian enak gitu dan hilang. Ya, mungkin itu mayoritas karena otot yang kaku. Tapi ini sudah berminggu-minggu muncul. Nah, kemudian apakah itu bisa berlanjut menjadi keluhan yang lebih berat? Ya tadi misalnya menjalar ke arah tangan ya, nyerinya tambah berat. Walaupun kadang-kadang nanti agak hilang, muncul lagi, hilang kambuhan. Atau nanti frekuensinya sering atau intensitasnya jadi makin nyeri gitu ya. Kita biasa menggunakan istilah dalam medis itu visual analog scale atau skor untuk nyeri itu dari 0 sampai 10. Nah, itu yang paling nyeri kan yang angka 10 gitu. Kalau 0 tuh nggak nyeri. Nah, sekarang kok dari awalnya nyeri tuh 3, 4 lah menurut saya, menurut pasien. Sekarang kok udah jadi 7, 8, bahkan nggak bisa tidur sampai 8, 9 gitu. Nah, ini kan berarti memburuk ya, Dok. Memburuk. Yang kedua lagi kalau dia sudah mulai ada keluhan-keluhan ke arah motorik. Kan itu harus hati-hati, berarti sudah makin berat. Sebelumnya kok kalau megang sendok, megang gelas, megang pulpen kan biasa aja. Kok sekarang sering jatuh, misalnya. Hati-hati. Mungkin atau genggaman yang biasanya cukup kuat kok sekarang nggak begitu kuat. Itu kan hati-hati, itu mulai tanda-tanda motorik yang ringan kan. Nah, kalau misalnya motoriknya memberat atau masih agak ringan tapi sudah mulai memberat, bisa juga gejala itu makin berat ke arah gangguan otonom. Sekarang buang air kok sudah makin susah. Orang kan normalnya mungkin satu hari atau paling lambat 2 hari sudah bisa lancar buang air besar ya, rutinnya. Gitu. Ini kok sudah 4 hari, 5 hari, kok sulit. Gitu. Ada juga orang yang makin berat itu buang air kecil. Buang air kecilnya itu kalau umumnya itu sulit. Jadi datang ke dokter, misalnya dipasang kateter ya ke IGD gitu, kemudian muncul lagi. Biasanya kalau laki-laki kan curiganya prostat gitu ya, kalau udah berumur. Tapi kata dokter ahli prostatnya nggak ada apa-apa gitu kan. Bisa juga seperti itu. Ini jangan-jangan memang ada saraf terjepit di daerah leher. Gitu. Itu yang paling sering dari mulai yang paling berat sampai mulai dari paling ringan sampai yang paling berat ya. Artinya semua itu umumnya sih gradasi ya. Artinya bertahap gitu, nggak tiba-tiba, kecuali misalnya tiba-tiba ngalami kecelakaan. Jadi orang ini sudah ada saraf kejepit, ada pasien seperti itu, sudah saraf kejepit, lalu suatu saat naik mobil, mobilnya kecelakaan. Nah, ternyata kecelakaan itu menurut kita sih nggak terlalu parah gitu. Parah lah ya, bukan sesuatu yang ini. Tapi kok pasien habis kecelakaan itu kok sekarang tangannya jadi lemah gitu misalnya. Begitu di MRI ya, kita lakukan ronsen MRI, ternyata ada saraf kejepit yang hebat dan tidak ada tulang yang patah gitu ya, nggak ada tulang yang geser atau apa. Sebenarnya dia udah punya penyakit itu, cuma diprovokasi oleh kecelakaan itu. Misalnya. Kurang lebih seperti itu, Bang. Nah, kalau saraf kejepit di leher ini banyak dialami pada kelompok usia berapa, Dok? Ya, jadi orang saraf kejepit di leher kalau sudah kita tegakkan diagnosisnya ya, artinya ini mengalami itu umumnya memang sudah di dekade keempat ke atas ya rata-rata. Jadi sudah di atas 40-an, 50-an ya, 60-an begitu umumnya seperti itu. Walaupun sekarang ini trennya makin muda. Nah, menurut beberapa ahli itu salah satunya mungkin karena faktor gadget. Jadi kita kan kalau pakai HP atau mungkin juga pakai laptop ya atau tablet, terutama si HP ya, itu kan nggak mungkin kalau lihat HP itu begini kan, ngelihat HP main WhatsApp gitu ya, kan pasti nunduk. Nah, memang posisi nunduk atau fleksi itu yang cukup lama itu lebih beresiko untuk menimbulkan ya, beresiko bukan penyebab ya, hanya resiko menimbulkan saraf terjepit dibandingkan kalau kita tengadah atau dangak gitu ya. Jadi makanya kalau ada orang yang saraf kejepit kan suka disarankan salah satunya pakai penyangga leher, walaupun penyangga lehernya kan yang dari spons itu bukan yang kaku itu ya. Ya paling enggak menyadarkan dia kalau dia main HP atau apa gitu, salah satunya ya, salah satu tujuan, walaupun manfaatnya ada beberapa mungkin. Salah satu tujuannya adalah supaya dia kalau main HP itu nggak terlalu begini kan. Walaupun
mungkin saraf kejepitnya masih ringan karena kan makin hari bisa makin berat. Makin berat, oke. Nah kalau tadi selain kebiasaan lihat gadget dengan nunduk, nah kalau misalnya bawa ransel yang berat gitu dok, itu ada hubungannya nggak dok? Ya baik, jadi kalau menggendong lah ya ransel gitu kan, atau mungkin ada juga yang disandang sebelah gitu ya. Iya, soalnya karyawan zaman sekarang bawa laptop kemana-mana iya, dok. bawa laptop atau bawa apa dan berat gitu ya di belakang ya, nggak cuma laptop gitu ya, segala macam. Apalagi sekarang green gitu kan, orang sambil bawa minuman, bawa sendiri juga dari rumah kan. Nah, agak berat lah bawa. Nah, sebetulnya kalau untuk leher itu bebannya ringan sekali. Kalau untuk bagian leher, kita hari ini bicara tentang leher ya. Iya, leher. Nah, jadi bebannya ringan. Tapi dia bebannya berat untuk yang pinggang, ya kan? Berat Justru untuk dia yang di pinggang atau punggung juga ya, walaupun punggung jarang gitu, yang saraf kejepit punggung itu jarang. Lebih banyak yang di pinggang, ke pinggang. Tapi kalau ke leher nggak terlalu problem ya untuk ini. Yang menurut saya yang paling banyak masalah sekarang ini di alam sekarang ini ya mungkin itu tadi banyak nunduk gitu. Dan itu anak-anak zaman sekarang udah lihat gadget semua. Waduh, kalau sekarang kan bisa berjam-jam itu kan. Iya. Oke. Dok, tadi sudah dijelaskan tentang penyebab. Nah, sekarang kita masuk ke penanganan nih dok. Tapi kita mulai dari yang P3K-nya dulu dok. Di rumah kalau misalnya kita ada nyeri di bagian leher atau bahu gitu, pertama-tama apa sih dok yang harus dilakukan? Jadi kalau yang pertama tentu karena kepala kita ini leher kita ini menyangga kepala. Ya, dan kepala kita beratnya kurang lebih 5 kg ya. Kalau kita megang sesuatu yang 5 kg lumayan berat juga ya. Iya. Jadi tetap beban ke leher itu ada. Ya tentu kalau nyeri itu ada lebih bagus kalau ditirah baringkan kan. Maksudnya tiduran dulu lah ya. Tiduran tanpa menggunakan bantal. Kecuali kalau misalnya pakai bantal, bantalnya berarti dipanjangin ke arah punggung kan. Ya. Nah, kalaupun mau tetap pakai bantal. Jadi kepalanya nggak nekuk gitu, tapi tegak gitu ya. Itu yang pertama tentu ya. Kemudian ada juga yang menanyakan misalnya apakah boleh dipijat? Ya kan? Terutama yang lagi tren dok, pijat kretek. Dipijat ya. Saran saya sih kalaupun dia akan dilakukan pijat itu lebih banyak yang pijatnya yang ke arah bahu. Ya, kecuali yang dilakukan oleh fisioterapi ya lain cerita ya. Kalau seorang fisioterapis mengerjakan dia sudah tahu anatominya. Nah, tapi kalau misalnya dilakukan oleh pemijat yang tradisional lah, yang pertama tentu jangan kencang-kencang ya kan. Jadi lebih untuk ototnya aja. Yang kedua lagi adalah ya jangan di daerah lehernya dulu, bahu lah paling. Kalau bahu itu oke lah, asal nggak kencang-kencang itu nggak pengaruh ke lehernya kan. Nah, itu yang ini. Kemudian yang ketiga kalau nyeri itu mengganggu, ya saran kita kan di pasaran yang tanpa resep obat pun ada kan obat-obat untuk nyeri ya. Obat anti nyeri dok. Obat nyeri. Orang kadang bilang, oh ini kalau paracetamol itu kan untuk sakit kepala atau demam, nah, itu bisa dipakai juga kan untuk obat nyeri begitu ya. Dan ada di pasaran seperti itu dengan berbagai macam merek gitu. Jadi seperti itu yang bisa dilakukan. Kalau memang fisioterapis itu adalah orang yang bisa dihubungi secara langsung, artinya bukan dokter tapi seorang fisioterapis, dan fisioterapis itu misalnya tidak harus menggunakan arahan dari dokter, ya fisioterapis lebih tahu daripada ke seorang yang pemijat tadi ya, lebih aman kalau ke fisioterapi. Itu secara mandiri masih memungkinkan sih tadi beberapa langkah itu gitu. Nah, kalau yang dengan cara-cara yang tadi itu dok yang belum ke dokternya, kita masih itu sendiri, itu biasanya mengobati atau nanti keluhannya akan datang lagi sih dok? Baik, jadi secara umum kan kalau kita bicara tadi saraf kejepit yang sudah didiagnosis, apakah itu HNP ya ataupun dia stenosis, itu kan berarti memang ada saraf yang terpengaruh di leher kita. Jadi artinya dia sudah, bahasa awamnya tadi, terjepit gitu atau kejepit gitu. Ya, kalau dia sudah mengalami itu, secara teknis nggak bisa dilonggarin lagi dengan berbagai teknik yang bukan melakukan dekompresi kan. Kalau yang dekompresi itu melepaskan jepitan gitu ya. Tentu harus secara mekanis kan. Nah, jadi kalau ini kan nggak mekanis gitu. Nah, jadi secara gambaran tulangnya, sarafnya tentu masih tetap akan sama kan. Gitu. Jadi yang dituju apa?
nyerinya. Oke. Jadi nyerinya lebih ringan atau hilang, pasiennya merasa lebih nyaman, kan tujuannya ke situ. Iya, iya. Itu yang ini. Jadi kalau bahasa medisnya kita tujuannya simptomatis, bukan terapeutik tapi simptomatis, gitu, kurang lebih. Sumber masalahnya tetap ada gitu ya, Sumber Dok ya. Cuman masalahnya, gejalanya aja yang dikurangi ringan. atau dihilangkan. Nah, tadi kita udah pengobatan mandiri di rumah. Sekarang kalau di rumah sakit, Dok, pilihan terapinya untuk syaraf kejepit termasuk untuk yang di bagian leher itu seperti apa, Dok? Ya. Jadi kalau pasien itu datang ke dokter, tentu dia akan datang umumnya kan secara umum ya, masyarakat Indonesia datangnya akan ke dokter umum dulu. Iya. Ya. Atau sekarang mungkin ada dokter keluarga atau layanan primer ya. Dia datang ke dokter umum, kemudian dokter umum akan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan lain-lain. Dan untuk nyerinya tentu dokter umumnya akan memberikan obat penghilang nyeri kan. Gitu. Nah kemudian tadi ada beberapa standar, misalnya sudah berapa minggu, apakah ada nyeri yang menjalar dan lain-lain. Lalu dokter umumnya melihat, oh ini kayaknya harus dirujuk ke dokter yang spesialis. Nah, kemudian dikirim ke dokter spesialisnya. Nah di dokter spesialis lah itu nanti akan dievaluasi apakah memerlukan tindakan bedah atau enggak. Kalau nggak memerlukan tindakan bedah, tentu tadi seperti yang dokter umum juga akan diberikan obat penghilang nyeri dan beberapa obat lainnya lah ya, mungkin yang lebih spesifik. Lalu mungkin juga ditambahkan dengan fisioterapi kan. Nah, kemudian setelah itu dokternya kan akan berpikir ini perlu dioperasi atau enggak. Nah, sebetulnya di antara operasi dengan obat-obatan atau fisioterapi tadi ada di tengahnya yang sekarang juga berkembang, yaitu namanya pain management. Jadi misalnya untuk saraf terjepit di leher, kalau itu ringan, saraf terjepitnya ringan, tapi nyerinya hebat, gitu ya. Atau misalnya pasiennya sudah terlalu sepuh, yang kondisi kesehatannya juga nggak terlalu baik lagi, kalau dioperasi perlu dibius total dan lain-lain cukup berbahaya, mungkin pain management itu pilihannya. Jadi biasanya pain management itu menggunakan satu alat canggih gitu ya, yang biasanya bentuknya umumnya jarum, lalu kita atau kateter nanti kita masukkan atau diarahkan ke titik saraf kejepit itu, lalu nanti diberikan berbagai macam cara, apakah radiofrekuensi ya, ataupun misalnya dengan menggunakan laser atau menggunakan obat tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan nyerinya, tapi lebih lama. Kalau obat kan mungkin setiap hari harus minum atau kambuh minum, tapi kalau ini bisa bertahan lebih lama. Tapi pada kasus tertentu yang artinya memang tindakan bedah tidak memungkinkan, atau belum perlu. Iya. Ya, gitu. Jadi ini tindakan bedah terlalu berisiko, nah, kita pilih itu. Atau tindakan bedah belum waktunya gitu karena terlalu ringan kalau ngelihat dari gambaran anatomi. Nah, itu bisa dilakukan. Itu sudah banyak juga kita lakukan. Nah, kalau memang dibutuhkan bedah, nah tadi kalau kita lihat berarti seperti umumnya orang tahu yang paling dari zaman dulu dilakukan ya bedah terbuka, open surgery. Itu bisa dari daerah depan leher ataupun dari belakang. Nah, kemudian teknologi berkembang sekarang, lalu muncullah namanya microsurgery atau bedah mikro. Operasinya menggunakan mikroskop. Jadi yang tadinya kecil kelihatan di mata kita jadi besar karena diperbesar pakai mikroskop. Nah, kemudian teknologi berkembang, ada endoskopi kan. Nah, dengan endoskopi kita bisa melakukan tindakan itu langsung dengan memasukkan teropong. Ya, kalau di bidang yang paling berkembang sebelum ini kan misalnya laparoskopi di daerah perut ya. Apakah oleh dokter kandungan, dokter ahli bedah di daerah perut gitu ya. Nah, itu kemudian sekarang diaplikasikan juga untuk operasi di daerah punggung atau di daerah leher. Ya, nah itu endoskopi. Jadi teknik itu digunakan oleh dokter bedah saraf gitu ya, dan itu cukup efektif. Bisa dari depan juga, bisa dari belakang juga. Hanya kalau dari perkembangan yang ada sekarang yang paling berkembang adalah yang dari belakang. Kenapa? Karena memang lebih aman, gitu. Tindakannya lebih aman. Nah, banyak tekniknya. Ada yang endoskopinya itu dengan hanya menggunakan satu alat. Ada juga yang menggunakan itu adalah 2 alat. Nah, kalau yang satu alat itu namakan uniportal, tapi kalau yang 2 alat namanya biportal.
Jadi dua portal itu artinya kita bikin dua lubang, yang satu adalah alat teropong endoskopinya, yang satu lagi alat untuk operasinya. Ini lebih lebih luas aplikasinya gitu. Memang yang Uniportal juga berkembang, tapi memang dari berbagai pengalaman, termasuk pengalaman saya sendiri, beberapa kasus itu terlalu terbatas gitu untuk dikerjakan, sehingga sekarang biportal yang banyak berkembang. Itu yang dimaksud dengan metode endoskopi base itu ya dok? Ya, jadi biportal itu salah satu istilah yang dipakai, yang paling banyak kita pakai adalah BES. BES itu singkatan dari Biportal Endoscopic Spine Surgery, atau bedah tulang belakang dengan menggunakan endoskopi dua lubang. Gitu. Itu ininya. Nah, itu yang kita kembangkan saat ini. Dan itu sudah dipakai cukup luas kah dok di Indonesia? Di Indonesia itu sekarang sudah semakin kita kembangkan ya, kita banyak membuat pelatihan juga. Ya tentu pengembangannya itu terutama yang paling banyak berkembang itu di 5 tahun terakhir ini. Gitu ya. Itu tadi juga pilihan itu tadi tergantung derajat keparahan penyakit ya dok? Betul. Jadi tidak semua saraf kejepit. Ya, jadi ada juga misalnya saraf terjepit yang cukup sampai dari arah depannya itu terlalu hebat, ya kita lakukan tindakan namanya misalnya ACDF begitu, sehingga endoskopi itu menjadi pilihan yang kedua misalnya, apakah nanti untuk tindakan operasi yang kedua karena yang dari belakang masih agak sempit misalnya, sehingga operasinya dilakukan 2 kali, atau cukup yang dari depan aja dengan ACDF gitu. Jadi tidak 100% kasus itu pasti harus dengan operasi, nomor satu ya. Kedua juga tidak 100% kasus itu di saraf kejepit leher itu harus dengan endoskopi misalnya. Tapi mayoritas kasus di saraf kejepit leher itu bisa dengan endoskopi. Bisa ya dok ya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu, soalnya kalau ngebayangin kan operasi harus bedah terbuka gitu ya dok ya. Ternyata ini ada yang microsurgery tadi ya dok ya. Bukan microsurgery, endoskopi. Oh endoskopi. Ya. Endoskopi surgery. Jadi endoskopi ini lebih nyamannya apa? Lukanya kecil buat pasien, jaringan yang dirusak juga nggak banyak. Habis operasi juga bisa lebih cepat untuk pulang ya dari rumah sakit. Bagi orang yang masih sibuk bekerja bisa lebih cepat kembali ke pekerjaan, back to work-nya juga lebih cepat, jadi back to work, back to activities itu lebih cepat begitu. Termasuk ya penyembuhannya tentu lebih cepat juga. Nah kalau dengan metode ini dok, ini apakah saraf kejepitnya nanti nggak akan kambuh lagi dok? Ya kita harus jujur ya, bahwa saraf terjepit itu ada peluang untuk kambuh kembali, terutama keluhannya. Belum tentu terjepitnya mungkin muncul lagi ya. Tetapi keluhannya mungkin bisa muncul lagi. Tapi tentu yang terpenting adalah satu, pemilihan kasusnya yang harus tepat ya kan. Jadi nggak sembarangan asal operasi aja gitu. Semua kasus dioperasi ya tentu itu adalah hal yang sangat serampangan. Yang kedua lagi, jadi pemilihan pasien yang betul. Yang kedua lagi adalah bahwa pasien juga setelah dilakukan tindakan operasi perlu merubah lifestyle juga. Kita tahu lah bahwa secara normal manusia ya diciptakan Tuhan kan cukup sempurna lah. Nah, setelah dia mengalami satu penyakit, misalnya saraf terjepit, ya sudah ditangani oleh kita sebagai manusia ya tentu nggak 100% kembali dengan kondisi yang sama. Jadi pasien juga harus melakukan perubahan gaya hidup. Misalnya contoh untuk daerah leher ya, kalau main gadget gitu ya harus kalau sudah pernah operasi saraf terjepit misalnya, lebih bagus kalau main gadget misalnya kan sebelum operasi juga, atau ketika setelah operasi, setelah itu kan pakai penyangga leher tuh, masih punya di rumah kan, dipakai lagi lah pas lagi misalnya sehari ini saya harus banyak nih main laptop atau apa sampai 4 jam, 6 jam, 8 jam gitu, ya pakailah pada saat itu misalnya contohnya. Jadi memang lifestyle harus agak berubah, Nah, tapi tentu kalau kita lihat berapa persen sebenarnya resiko untuk kambuh lagi.
ya kalau dilihat cukup kecil sebetulnya gitu ya, cukup kecil risiko untuk kambuh lagi bagi pasien untuk satu muncul keluhan atau secara anatomi muncul lagi gambaran yang abnormalnya lagi. Oke, pertanyaan terakhir nih dok. Ya. Sekarang kalau kita mau ngomongin soal pencegahan dok, misalnya ada nggak sih dok olahraga atau makanan gitu dok yang bisa memperbaiki fungsi-fungsi syaraf gitu dok, baik. Terutama di bagian leher. Ini hal yang menarik sebetulnya karena kan bagi bagi masyarakat yang harus diingatkan adalah pencegahan kan lebih penting daripada pencegahan lebih baik gitu ya dok ya. Memang pahlawan itu muncul kalau ada kasus kan gitu, tapi kalau nggak ada kasus nggak ada pahlawan ya. Iya. Jadi dokternya hebat gitu karena dia bisa ngoperasi. Sebenarnya yang hebat tuh kalau dia nggak muncul penyakit kan. Nah jadi sekarang dia dalam keadaan normal, ya tentu pencegahan itu yang paling penting. Nah yang pertama tentu adalah dari semua itu tadi yang saya katakan. Jadi ditanya penyebab ada saraf kejepit yang paling jelas, ya yang paling jelas itu kan kecelakaan aja. Padahal mayoritas pasien yang datang ke dokter itu bukan karena kecelakaan saraf kejepit itu. Karena jadi kebiasaan sehari-hari tadi ya dok ya. Dan memang dia punya kecenderungan untuk kena itu. Nah, dipicu oleh kebiasaan yang buruk. Nah, kebiasaan buruk yang paling saya sarankan untuk tidak lakukan tadi posisi menunduk itu. Posisi menunduk ya salah satunya yang paling sering sekarang pakai gadget. Itu. Jadi saya sih bukan menyarankan secara khusus gitu, tapi lebih bagus kalau kita misalnya dalam posisi yang cukup lama walaupun kita ini normal gitu ya. Lebih bagus kalau misalnya posisi leher itu dijaga lebih tegak gitu ya, lebih tegak untuk jangka waktu lama. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, boleh nggak saya dok pakai penyangga leher yang dari Sponge itu walaupun saya orang normal? Saya bilang, oh bagus itu kalau misalnya lagi banyak ngerjakan apa di depan komputer sampai 8 jam, 10 jam, apalagi gamer ya, mungkin gitu. Saya kira malah disarankan ya dok ya. Saya pribadi sih kalau punya itu dipakai aja gitu. Kalau makanan, menurut saya sih orang normal makanan baik gitu ya, itu nggak ada yang khusus sih. Nggak ada yang khusus. Penting yang sehat gitu ya dok ya. Iya sehat. Jadi kebiasaan-kebiasaan sehat itu tentu akan mengurangi resiko penyakit. Tapi untuk saraf terjepit di leher memang yang paling besar pengaruhnya itu adalah nunduk yang terlalu lama biasanya. Dengan semakin banyak kasus saraf terjepit di leher saat ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa harus datang ke tempat yang tepat dengan penanganan yang tepat dan tentu dilakukan oleh ahli yang tepat. Terima kasih banyak Dr. Wawan untuk sama-sama. insight-nya sangat menarik dan lengkap. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat kita ya. Amin. Baik. Nah, sahabat Kompas.com, itu tadi perbincangan saya yang sangat menarik dan lengkap dengan Dr. Wawan. Beliau sudah menjelaskan tadi mulai dari pemicu, penanganan, dan juga inovasi-inovasi terkini. Dan yang tidak kalah penting, jangan tunda lagi setiap keluhan nyeri, apalagi kalau sudah berlangsung lebih dari 4 minggu. Dan untuk sahabat Kompas.com yang mungkin ingin berkonsultasi, bisa langsung datang nih di Sigma Spine and Brain Center yang ada di Rumah Sakit Jakarta. Saya Lucia Kusana pamit, nantikan program Sehat Yuk berikutnya.